Untuk sidang ikut wisudanya kan? Oke, nah saya ikut ya. Nanti ikut wisudanya. Cek satu. Ya. Ikut sidang, ikut wisuda kan nih? Ikut. Tapi belum bayar. Makasih ya Pak Andi. Oke ya. Ini tanda tangan dulu, pakai materai sama sekarang. Iya lah, masa bulan depan. Apakah suara saya bisa terdengar? Mari kalau kayak gini masih Makasih. perlu lihat koper dulu tanda di hard Cek satu. nanti dulu atau gimana? Itu pernyataan, tempat pernyataan mana itu? Ya, mau tunggu sebentar ya. Udah cek ininya, hari ini saya udah periksa tugasnya, terus udah kasih penilaian. Apa sudah cek penilaiannya? Sudah ya. Nanti kalau kalian di situ di tugasnya saya udah sampaikan pesan mengenai cara penilaiannya ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas itu standarnya dikasih 80 udah oke dong. Nah, kalau isi tugasnya berbobot, nanti saya akan tambahkan berdasarkan isi dari apa yang kalian tuliskan di tugasnya tersebut ya. Seperti itu. Kalau nanti ada yang keberatan dengan hasilnya dan ingin diskusi, boleh silakan japri ya. Sekali lagi kalian bisa mengenai mata kuliah dengan saya itu boleh berdiskusi ya, boleh menyampaikan pendapat. Saya senang sekali kalau kalian punya pendapat pribadi, punya pemikiran sendiri gitu ya. Saya senang banget seperti itu. Jadi silakan. Sambil nunggu teman-temannya ya. Terus sejauh ini ada yang udah kepikiran mau perbaikan KRS? Kali ada. Belum nanti mungkin setelah ujian setelah mata kuliah ini kali ya, setelah hari ini. Ya semoga masih bisa ketemu minggu depan ya. Oke. Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai tugasnya dulu ya. Jadi pertama saya mau jelaskan tugasnya dulu, setelah itu baru ngebahas tugas yang minggu lalu. Ya. Minggu lalu apa ada kendala di Google Classroom-nya atau di yang lain, di portal atau apa gitu? Nggak ada. Oke. Oke, makasih. Jadi kalau di Google Classroom itu kan mungkin ada yang udah biasa pakai, ada yang nggak biasa ya. Jadi nanti mohon dicek lagi. Saya berusaha memberikan instruksi yang sejelas mungkin, jadi tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi kalaupun menimbulkan pertanyaan silakan, itu berarti memang masih kurang dari sayanya gitu ya. Silakan dikomunikasikan. Nah kalau misalnya mau ngumpulin tugas pakai Google Classroom itu kan misalnya ya, kalian mengumpulkannya pakai handphone, berarti tugas yang kalian kerjakan filenya itu harus berada di handphone dulu, begitu ya dasarnya ya. Jadi seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau dikerjakannya pakai mau kumpulinnya pakai laptop, nah berarti tugasnya itu harus ada di laptopnya sih, di dalam laptopnya itu ya. Semoga nggak ada kendala ya. Oke. Udah makan siang? Udah. Ya makasih. Nah gitu dong, rame dong.
Copy. Ya. Baik, sudah cukup banyak ya. Kalau begitu saya langsung menjelaskan tugasnya untuk minggu depan ya. Untuk mulai minggu ini maksudnya. Sebentar, saya tampilkan saya tampilkan Google Classroom-nya ya. Oke. Apa kalian sudah bisa melihat Google Classroom-nya? Bisa Sensei. Bisa ya. Oke. Bisa Sensei. Oke, jadi ini adalah tugas untuk minggu ini. Nah, nanti ini kita akan diskusikan lagi. Ini kan ini tampilan yang dilihat oleh kalian sebagai mahasiswa kalau dilihat pakai laptop ya. Nah, di sini sudah tertulis deadline-nya itu hari Sabtu. Nah, mengenai ini nanti juga akan saya tanyakan apakah setuju dengan deadline ini atau enggak. Nanti akan saya tanyakan ya. Nah, terus di bagian kanan ini ada untuk mengumpulkannya di sini ya. Mungkin buat yang belum familiar dengan Google Classroom silakan nanti dicek-cek. Ya, tugasnya adalah pertama ini sudah saya jelaskan sih. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, tugasnya adalah kalian mendengarkan audio berbahasa Jepang dan mencatat isinya. Nah, nanti audionya itu ada di bagian bawah di sini. Nah, ini judulnya, nama filenya Hongyaku Tsuyaku 1 underscore 1 gitu ya. Jadi silakan kalian bisa mengakses audionya di situ. Nah, kalau misalnya ada masalah dengan audionya, mohon sampaikan ke saya segera mungkin ya. Nah, setelah mengakses audionya, pastikan kalian bisa mendengarkan audionya. Terus silakan didengarkan satu kali. Lalu setelah selesai itu dicatat apa yang kalian tangkap dari audio tersebut ya, dalam bahasa Jepang ya tentunya ya. Terus dengan satu kali mendengarkan itu kan sulit ya untuk mencatat semua. Jadi kalian bisa mengulangi pekerjaan itu selama beberapa kali. Satu kali dengarkan, catat. Tapi kan pasti masih bolong-bolong ya. Dengarkan lagi satu kali lagi ya, sampai selesai, terus catat lagi. Belum selesai, dengarkan lagi dari awal sampai akhir, terus catat lagi. Terus berkali-kali nggak apa-apa ya, sampai kalian menyerah ya. Jadi tidak ada batasnya sebenarnya sampai kalian menyerah. Nah, menyerahnya ini di pendengaran keberapa saya nggak tahu gitu, itu terserah oleh kalian, tapi usahakan karena itu proses belajarnya di situ ya. Jadi tujuan utamanya itu bukan menuliskan semuanya gitu loh, bukan targetnya itu bukan catatannya penuh semua, bukan, tapi melatih proses kalian mendengarkan dan menangkap informasinya itu ya. Jadi santai aja, silakan kalian berusaha secara maksimal untuk mencatat ini dari audio tadi. Nah, kalau sudah menyerah, misalnya nih 5 kali udah dengerin tapi masih belang bentong catatannya. Ngerti belang bentong nggak? Masih ada yang bolong-bolong gitu ya. Nah, ketika kalian sudah menyerah, nah barulah kalian boleh mencatat dengan cara menghentikan audionya itu di tengah jalan gitu loh. Jadi kalau udah nyerah nih ya, kalau udah nyerah baru boleh dengerin, di pause, dicatat, dinyalain lagi, di pause lagi, catat, seperti itu. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Oke ya. Jadi kalau ada yang belum paham silakan kasih tahu ya. Jangan sampai ngikut sama temennya. Belum paham tapi karena temennya udah paham, ya udah paham aja dah gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Terus setelah catatannya selesai, nah barulah kalian menerjemahkan itu. Nah, catatan ini boleh kalian catat pakai tulis tangan di kertas gitu ya, atau pakai HP, atau pakai laptop, atau pakai tablet ya bolehlah, apalah ya. Nanti catatan itu pun akan saya minta dikumpulkan gitu.
Oke ya, sampai sini ya. Nah, setelah catatannya selesai, silakan diterjemahkan. Nah, nanti hasil terjemahannya, di nomor 2 ya, hasil terjemahannya itu kalian tuliskan atau inputkan ke sini. Ada Google Form di situ ya. Kita cek ya, kita cek Hong Yakut, nanti aja lah audionya. Kita cek ininya ya. Ya, sebenarnya. Nah, ini bisa lihat. Udah berubah belum tampilannya? Sudah sensei. Udah ya, ya. Ini adalah Google Form tempat kalian menginputkan atau menuliskan hasil terjemahannya ya. Ingat, hasil terjemahannya bukan bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya kan tadi ya, yang di catatan tadi ya. Nah, di sini kalian pertama tulis nama, terus name. Nah, terus kalian tuliskan, sampaikan di sini berapa kali kalian mendengarkan file audio tadi sampai menyerah ya. Gitu. Oke, sampai sini ya. Oke, terus nanti di sini saya sudah siapkan 7 bagian pertanyaan. Maksudnya pertanyaan itu tempat kalian menuliskan jawabannya ya. Jadi kalimat 1 silakan tulis terjemahannya di hasil terjemahan kalimat ke-1. Untuk kalimat kedua ya, silakan kalian tuliskan hasil terjemahan kalimat kedua di kolom situ ya. Terus untuk kalimat selanjutnya silakan dituliskan di situ. Nah, kalimat ini kan kadang mungkin ya akan berbeda jumlahnya. Nanti silakan disesuaikan aja. Ya, nanti disesuaikan aja ya. Supaya bisa, saya hanya sediakan 7 bagian aja soalnya. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke ya. Serius nih? Serius? Sensei mau nanya dong sensei. Silakan. Berarti audionya itu cuma ada 7 kalimat sensei. Iya, di dalam audionya tuh cuma ada sekitar 6 atau 7 kalimat gitu. Emang nggak banyak? Ya, dikit kan? Ya, tapi jangan nambah banyak sensei. Jangan ditambahin minggu depan sensei. Ya kira-kira segitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke ya. Jadi ini juga apa namanya? Zoom ini saya rekam, jadi nanti bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa lihat lagi gitu ya. Kalau belum jelas. Oke, kalau sudah jelas, jadi ini silakan nanti input hasil terjemahannya ke dalam Google Form ya. Terus nanti yang disubmit ke sini ke bagian GCR-nya, Google Classroom-nya itu adalah catatan tadi ya, catatan bahasa Jepangnya, kalimat bahasa Jepangnya. Begitu. Di sini sudah saya tuliskan sih. Itu saja sih tugasnya, pekerjaannya untuk minggu ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi itu pekerjaannya untuk minggu ini. Nah, mengenai deadline-nya, apakah bisa saya minta sampai dengan hari Sabtu? Nggak bisa. Tidak masalah sensei. Tidak masalah. Kalau ada yang bermasalah, jangan segan ya. Serius nih? Serius bisa. Oke, kalau gitu. Jam berapa sensei? Jam berapanya nggak ada, pokoknya tanggal 17 aja. Sampai tanggal 17 itu selesai. Ya. Oke. Ya, baik, kalau begitu saya close dulu. Sensei, Ya. untuk absennya gimana sensei? Nah, absennya ini sementara kalian kemarin udah akses ke Google Classroom dan ada daftar absensi kan? Belum ya? Daftar presensi. Iya udah. Nah,
Sementara kalau di portal itu saya sudah input secara manual. Seperti yang saya sampaikan di WhatsApp grup ya, bahwa saya sudah menginput secara manual. Nanti kalian cek aja di portal. Terus sementara portalnya masih belum bisa diandalkan, kita gunakan daftar absen yang ada di Google Classroom. Itu bisa kalian akses setiap kali selesai mengikuti perkuliahan. Oke? Oke ya? Ya, oke. Oke, kayak kalau gitu ya. Mengenai pekerjaan untuk minggu ini apa sudah jelas? Sudah jelas ya, baik. Nah, kalau begitu, baik, terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan dengan menjelaskan tugasnya kemarin ya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ya, ya. Apakah sudah bisa melihat? Udah bisa ya. Jadi pertama saya pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di pengerjaan tugas yang minggu lalu ya. Jadi saya hanya cuman ya, minta kalian belajar dari video-video yang saya sudah pernah buat. Nah, rata-rata ya bilang ya belajar gitu ya, nah kalau misalnya untuk kalian yang jadi penilaian kalian juga macam-macam sih. Maksudnya penilaian itu komentar kalian, kesan kalian, apa yang kalian tulis di tugas itu macam-macam. Ada yang mengomentari cara saya mengajar, ada juga yang mengomentari cara saya menginterpretasikan begitu ya. Dan saya juga dapat saran-saran, terima kasih banyak ya. Kalau misalnya kalian hanya bilang, ya sensei saya belajar banyak dari video sensei, itu saya kasih minimal 80 ya. Nah, kalau kalian bisa mendeskripsikan apa yang kalian pelajari dari video-video itu lebih rinci lagi, itu saya kasih nilai plus lagi, nilai tambah. Begitu ya. Jadi kalau misalnya nilai kalian 80, itu berarti kalian belum bisa saya nilai ya, belum bisa mendeskripsikan apa yang kalian tangkap gitu. Tapi kalau nilainya lebih dari itu berarti sudah ada sesuatu yang kalian bisa tangkap dari situ. Tapi bukan berarti kalau misalnya di tulisan kalian itu belum, sebenarnya mungkin ya, sebenarnya kalian menangkap sesuatu di situ. Tapi mungkin ya dalam pengerjaan tugasnya entah gimana, jadi nggak bisa maksimal gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nggak puas dengan nilainya, itu bisa berdiskusi dengan saya. Dan saya nggak keberatan kalau harus merubah, itu nggak masalah sama sekali. Ya, kalau kalian mau mengklaim bahwa saya benar-benar belajar loh, saya belajar yang ini, nah itu nggak apa-apa, silakan sampaikan lagi ya. Terus saya juga menerima pertanyaan pertama dari Rizka. Menurut sensei, pemilihan kata yang baik dalam menerjemahkan itu seperti apa ya sensei? Saya sering bingung cara menyampaikan atau menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Oke. Ya, pertama yang perlu diperhatikan adalah bahasa Jepangnya formal atau kasual, itu dulu kali ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu kan kadang ya kita bisa menemukan banyak sebenarnya kalau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu nggak terlalu kompleks, karena kadang yang menjadi masalah adalah ketika kadang kebanyakannya ya, kalau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu banyaknya penyempitan ya. Jadi kayak misalnya tsukau atau ryosuru itu juga kan ada ya, sama sebenarnya menggunakan gitu kan ya, pakai gitu. Nah, kalian nanti tinggal menyesuaikan saja ini kalimatnya ragam formal atau kasual ya. Kalau ragam formal berarti menggunakan begitu. Jadi tinggal berpatokan ke bahasa Jepangnya itu lebih ke formal atau kasual.
Terus kadang kita tidak bisa memberikan interpretasi yang spesifik karena memang mungkin kita nggak paham konteks kalimatnya gitu. Jadi makanya bingung. Ya, tapi ini kalau dalam penerjemahan Jepang Indonesia mungkin kebingungannya itu belum terlalu banyak ya. Beda dengan saya kebalik ya. Kalau dari Jepang Indonesia ya. Kalau Indonesia ke Jepang nah itu kebingungannya maksimal biasanya. Karena kalau dalam bahasa dari penerjemahan dari Indonesia ke Jepang itu biasanya dalam bahasa Indonesianya ini satu kata nih bentuknya satu. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Jepang itu bisa persebarannya itu bisa luas gitu. Ya, seperti itu. Semoga menjadi jawaban ya. Jadi kalau pemilihan katanya itu ya berpatokan ke pertama ke bentuk bahasanya itu sendiri, ragam bahasa formal atau kasual, dan bergantung ke konteks kalimatnya juga ya. Oke, terus kita lanjutkan dulu ke pertanyaannya dari Nugroho Erlambang. Apakah dalam menerjemahkan artikel atau berita metode penerjemahannya akan sama, Sensei? Ya sama saja penerjemahan itu. Mau langsung tidak langsung itu prosesnya aja yang sedikit beda, tapi untuk interpretasinya sih sama. Ya. Kadang ada hal-hal yang misalnya nggak bisa diterjemahkan secara harfiah gitu ya. Harus menerjemahkan idenya ya. Jadi bukan kata-katanya tapi kadang ada yang kita harus terjemahkan idenya begitu ya. Terus dari Imanullah, Sensei saya mau nanya yang contoh kalimat 5 haru sensei wa itsumo basu no shako gareji ni jitensha o chusha shite imasu. Kalau misalnya saya ganti kata itsumo jadi zuto boleh nggak Sensei? Nah, kalau bisa diganti lalu perbedaan itsumo dan zuto-nya apa gitu. Seingat saya kalau itsumo dan zuto itu artinya sama selalu ya. Memang begitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya always. Tapi ini untuk menjelaskan perbedaannya saya sediakan beberapa contoh kalimat ya. Kalimat itsumo dan zuto. Ya. Misalnya sebentar. Saya bacakan dulu ya. Kare wa itsumo asa 6 ji ni okite imasu ya. Itsumo 6 ji ni asa 6 ji ni okite imasu. Selalu bangun jam 6 pagi gitu ya. Terus kare wa itsumo sakana to niku o tabete imasu. Dia yoru wa itsumo ya. Kalau malam saya selalu makan daging dan ikan gitu. Terus contoh yang kedua, kurasu de wa itsumo nihongo de hanashite imasu. Kalau di kelas saya selalu bicara dengan bahasa Jepang. Terus kaimono o suru toki wa itsumo kado de haraimasu. Kalau waktu belanja saya selalu bayar pakai kartu ya. Terus kalau zuto, nah itu tadi itsumo ya. Nah sekarang kita lihat contoh kalimat zuto. Nichiyoubi wa zutto nete imashita. Terus ada lagi di bawahnya imoto wa kyou zutto game o shite imasu. Terus ada lagi kyoshitsu de zutto matte imashita ga sensei ga kimasen deshita. Terus contoh yang lain, 3 jikan zutto benkyou shite imashita kara sukoshi tsukaremashita. Terus kono jaket o 50 nen mae kara zutto kite imasu. Nah, dari contoh-contoh ini apakah ada yang menyadari perbedaannya? Iya, ada. Apa tuh? Contoh waktunya. Sumo itu kan sampingnya bisa jadi kayak meiji, ada kata benda. Ada kata benda ya. Terus apa lagi yang kalian sadari? Kalau zuto Kalau itsumo kayak rutinitas gitu ya. iya, Oke, terus ada yang lain yang kalian sadari? Kalau itsumo itu lebih mirip kayak kebiasaan bagi Sensei. Ya, menggambarkan kebiasaan ya. Kalau zuto bukan berarti selalu begitu ya. Ya, oke. Ada lagi yang disadari? Ya, oke. Jadi ya seperti yang tadi disebutkan oleh temannya, kalau itsumo itu bisa bisa dikatakan sebuah kebiasaan gitu ya, yang
secara rutin dilakukan. Sementara kalau zuto itu bukan, kita bisa lihat ya, dari keterangan waktunya aja deh. Ya, kalau keterangan waktunya itu ada ini ya, asarokuji ya. Apa namanya? Ini asarokuji, terus apa lagi? Kaimono suru toki wa gitu ya. Jogging shita ato wa gitu. Ya, jadi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu sebuah kebiasaan. Nah, kalau zuto itu menggambarkan apa ya? Nichiyoubi wa zuto nete imashita. Hari Minggu saya tidur terus, begitu kan ya? Zuto, jadi satu hari itu tidur terus, begitu kan? Jadi belum tentu hari Senin begitu kan? Ya. Terus kalimat kedua juga, imoto wa kyo zuto game o shite imasu. Hari ini si adik perempuannya itu terus-terusan main game gitu. Nah, besoknya itu kan bukan berarti terus-terusan main game kan? Ya, itu perbedaannya di situ. Terus kyoshitsu de zutto mate imashita. Shikashi sensei ga kimasen deshita. Jadi dia terus menunggu di kelas tapi senseinya nggak datang. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesianya itu zuto itu punya kedekatan sama ini ya, medan maknanya itu sama dengan terus gitu dalam bahasa Indonesia, ya nggak sih? Nggak. Terus kalau ada juga yang sanjikan zuto benkyou shite imashita ya, ini juga menggambarkan ini ya, apa, di 3 jam itu dia belajar terus begitu ya. Ya, semoga Iman bisa paham dengan cara penjelasan ini ya, dengan contoh kalimat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Terus di sini ada Vira yang menanyakan apa perbedaan dari penggunaan hataraku, shigoto suru, dan tsutomeru ya. Sebenarnya 3 kalimat ini menggambarkan saya kerja gitu ya. Kerja artinya bekerja gitu ya. Sama saja untuk menggambarkan verba kerja ya. Saya kerja di swalayan gitu ya. Itu bisa pakai semuanya. Supa de hataraku, supa de shigoto suru, supa ni tsutometeiru. Pertama yang beda itu penggunaan partikelnya. Kalau tsutomeru itu lebih menggunakan partikelnya pasangannya ni ya selalu. Nah, perbedaan yang lainnya adalah kalau yang paling umum ya, jadi kayak apa ya, menggambarkan sebuah kewajiban seseorang ya, kalau udah lulus kuliah atau udah dewasa itu kan harus kerja ya. Menggambarkan sebuah itu kenapa tuh? Suara burung ya? Atau apa tuh? Oke, jadi kalau misalnya menggambarkan sebuah sebuah norma ya, norma orang itu kalau udah besar ya kerja, itu adalah shigoto suru ya, paling umum. Tapi ya bebas sih sebenarnya, nggak perlu memperhatikan itu norma atau bukan gitu ya. Kalau sehari-hari ya nggak apa-apa. Misalnya saya bisa bilang, Hari-san, doko de hataraite imasu ka? Dharma Prasada Daigaku de hataraite imasu. Bisa bilang begitu, bisa juga bilang Dharma Prasada Daigaku de shigoto o shite imasu. Atau bisa juga bilang Dharma Prasada Daigaku ni tsutomete imasu, juga bisa. Ya. Pertama yang paling umum itu shigoto suru. Yang lebih khusus lagi hataraku ya. Kalau hataraku itu seperti kanjinya ya. Jadi ada ya begitulah. Mungkin lebih khusus gitu. Maksudnya lebih melibatkan apa ya, ada unsur romansnya gitu, ada dramanya gitu. Tapi ya itu kalau penjelasannya pakai seperti itu jadi tambah bingung. Nah, kalau tsutomeru itu lebih ke menggambarkan bahwa misalnya watashi wa ginko ni tsutomete imasu atau watashi wa Dharma Prasada Daigaku ni tsutomete imasu, itu lebih menggambarkan bahwa saya, si watashi itu masuk ke dalam sebuah organisasi gitu loh, yang ada hierarkinya gitu. Jadi bedanya seperti itu.
Tapi ya kalau di bahasa percakapan ya mana aja boleh, asal perhatikan aja itunya, partikelnya ya. Oke. Ya itu. Terus sebentar lagi selesai. Terus dari Gina Salsabila, kalau mau nyambung kata untuk menentukan kita harus pakai te, tari, shi atau to. Itu gimana ya sensei? Saya masih bingung. Nah, kalau misalnya Gina bingung berarti mungkin Gina belum ngerti esensinya masing-masing fungsinya itu seperti apa. Jadi bingung itu menandakan bahwa Gina belum paham fungsinya ya. Kalau te sama shi itu kan sebenarnya dekat ya untuk menggambarkan sebuah runutan kegiatan gitu. Misalnya kyou wa 6 時に起きてその後ご飯を食べて学校に行きましたgitu misalnya. Yang shi juga sama sih sebenarnya. Shi bukan ya, sorry. Nah kalau yang tari itu kan kalau misalnya kita melakukan banyak kegiatan, tapi nggak mungkin ngomong semuanya gitu loh. Nah sebagai wakilnya kita munculkan 2 aja. Kyou wa hon o yondari, game o shite imashita gitu misalnya. Hari ini saya sebenarnya melakukan berbagai kegiatan, tapi contohnya aja 2 gitu ya. Hon o yondari, game o shitari shimashita misalnya, seperti itu. Terus kalau to itu kan untuk menggabungkan meisi dengan meisi ya, maksudnya kata benda dengan kata benda gitu. Kalau shi juga sebenarnya dekat ke tari-tari shimasu ya. Ano hito wa handsome dashi, okane mochi dashi, ii desu ne, misalnya gitu. Jadi sebenarnya pesonanya orang itu tuh masih banyak, tapi diwakilkan 2 saja gitu. Nah mungkin kalau Gina belum bisa menentukan mana pakai cara yang mana untuk menyambungkan kata, mungkin ya belum paham tadi ya fungsinya masing-masing itu seperti apa. Terus bedanya shimas sama to omoimas apa gitu ya. Kalau suatu kegiatan itu udah pasti banget dilakukan, kita ngasih suatu pernyataan pakai shimas, iya betul. Kalau kegiatan tersebut masih tidak tahu akan beneran dilakukan, tidak pakai to omoimasu. Iya pengertian seperti itu oke ya. Nggak salah. Jadi kalau pakai bentuk mas itu ya sebuah pernyataan ya. Misalnya ashita daigaku ni ikimasu gitu. Berarti saya menyatakan bahwa besok saya akan pergi ke kampus gitu ya. Kalau ashita daigaku ni ikou to omoimasu gitu. Ya, jadi masih ada ya bisa dibilang rencananya sih begitu gitu. Nah, kalau bentuknya ashita daigaku ni ikimasu itu sebuah pernyataan bahwa saya akan melakukan itu. Kalau daigaku ni ikou to omoimasu itu saya menyatakan bahwa saya punya rencana seperti itu, begitu kali. Ya. Itu penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai ke saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya close dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada yang chat juga. Chatnya, guys tolong pas senseinya menjelaskan, mic-nya dimatiin dulu. Makasih Juri. Perhatian banget Juri ya. Makasih banyak. Kali ini baik banget ya. Maksudnya ya nggak disuruh pun udah bilang begitu ya. Hebat. Terima kasih perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Hari ini ada 36. 36 tapi anggotanya kita tuh 37. Siapa itu yang nggak datang? Bingung juga ya. Ya udah deh. Kalau begitu, kalau nggak ada, alhamdulillah bisa selesai sebelum Zoom-nya mati ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan tugas-tugas yang saya berikan. Nanti kalau ada kendala di dalam pengerjaan tugas yang kali ini, silakan jangan sungkan untuk hubungi saya pakai Japri boleh, di grup boleh ya. Begitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai merasa stres dengan tugas-tugas dari saya, sampaikan juga. Jangan sampai saya pengen kalian juga bisa belajar dengan maksudnya dengan
stres yang rendah gitu, tingkat stres yang rendah dengan kekhawatiran yang minim gitu ya, sama-sama ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Ya udah kalau gitu pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti ini saya rekamannya saya upload ke YouTube dan saya sebar linknya di WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, arigatou gozaimasu. Otsukare sama. Ya. Otsukare. Otsukare. Ya, sip. Saya close ya. Bye bye.